Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI selaku pembimbing kami dalam matkul ilmu kalam, dan yang kami hormati pula seluruh teman-teman kelas 2B baik dari prodi PAI maupun dari prodi PBA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ketuhanan dalam ilmu kalam. Yang pertama ada sifat wajib, muhal, dan juga sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu yakni sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah sebagai Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Jadi dengan sifat-sifat ini, kita ini sebagai tanda bahwa Allah itu adalah Khaliq, pencipta. Di dalam ilmu aqaid disebutkan bahwa sifat wajib Allah itu adalah sebagai berikut, seperti sifat wujud, sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsihi, dan seterusnya. Dan di sini contohnya Allah memiliki sifat wujud. Adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Jadi alam semesta ini menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Dan qidam, Allah itu adalah Tuhan Maha Pencipta alam. Dia lebih dahulu ada sebelum adanya sesuatu. Jadi Allah itu terdahulu, seperti itu. Dan selanjutnya yakni di samping dengan sifat-sifat wajib Allah, di sini sudah dijelaskan ada sebagian ulama menambahkan dengan 7 sifat Allah sehingga jumlahnya menjadi 20. Adapun sifat wajib yang dimaksud tersebut adalah qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Ini termasuk sifat-sifat wajib bagi Allah. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah yakni merupakan sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Allah muhal memiliki sifat yang 20 ini, seperti adam, hudus, fana, mumatsalatul hawadis. Jadi kan Allah tadi memiliki sifat wajib 20 dan memiliki sifat muhal yang 20. Dan maka yang 20 sifat muhal ini termasuk kebalikan dari sifat wajibnya Allah. Seperti muhal Allah memiliki sifat adam. Adam ini artinya tidak ada. Kenapa muhal? Karena Allah itu adam, Allah itu ada. Yang ketiga ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah ini adalah artinya Allah itu memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu juga meninggalkannya. Jadi hak Allah, Allah mau berbuat apa saja itu sifat jaiz bagi Allah. Seperti itu. Di sini ada pandangan aliran kalam tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah aliran salaf. Kelompok salaf atau yang disebut juga sebagai as-sunnah al-qadimah lebih cenderung menggunakan pendekatan tafwid, yakni menyerahkan makna sebenarnya dari ayat-ayat mutasyabbihat kepada Allah tanpa menakwil atau menyerupakan tasybih. Mereka menetapkan lafaz sebagaimana adanya tanpa menanyakan bagaimana, tanpa menyerupakan tasybih yakni menolak, tanpa menyerupakan yakni tasybih, atau tanpa menolak yakni takhil atau tanpa menakwil. Yang kedua ada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kaum Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini yang termasuk dalam Ahlu As-Sunnah wal Jamaah versi teologis, menerima sebagian metode tafwid tetapi juga membuka ruang takwil. Jadi ada dua, yakni penafsiran makna ayat atau hadis yang tampak antromorfis agar sesuai dengan keesaan dan kesucian Allah. Contohnya ayat tentang Allah memiliki tangan ditakwil sebagai kekuasaan atau nikmat. Bersemayam di atas arsy ditakwil sebagai penguasaan atau kekuasaan di atas langit.
seperti itu. Metode takwil ini dilakukan bila dikhawatirkan makna lahiriah akan menyeret pada pemahaman tasybih. Takwil diperbolehkan jika memang terdapat qarinah, indikasi kuat yang sudah menunjukkan makna majaz di depan kiasannya, seperti itu. Yang ketiga ada Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini secara konsisten menggunakan pendekatan takwil terhadap seluruh sifat-sifat yang dianggap dapat menyebabkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Bahkan mereka menolak konsep sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri karena dianggap menodai keesaannya. Bagi Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat hakiki yang berbeda dari zatnya. Semua sifat seperti ilmu, qudrat, hayat itu hanya ekspresi dari zatnya, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Sifat-sifat seperti ilmu, qudrah, iradah bukanlah entitas tersendiri, melainkan zat Allah sendiri yang mengetahui, berkuasa dan juga berkehendak. Dan yang keempat ada Mujassimah dan Musyabbihah. Nah, kelompok ini menetapkan sifat-sifat Allah secara harfiah tanpa takwil juga tafwid, bahkan menyerupakannya dengan makhluk. Mereka berpendapat bahwa Allah benar-benar memiliki tangan, wajah, dan duduk di atas arsy secara fisik. Pandangan ini dikritik keras oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dinilai menyimpang dari prinsip tanzih, penyucian Allah dari sifat makhluk. Jadi Allah ini kan memiliki sifat berbeda dengan makhluknya. Yang selanjutnya masalah khaliq Al-Quran. Al-Quran itu termasuk akhlak, termasuk makhluk atau kalamullah, seperti itu. Salah satu perdebatan paling penting dalam sejarah ilmu kalam adalah mengenai status Al-Quran. Apakah Al-Quran itu termasuk makhluk, termasuk ciptaan Allah, atau kalamullah, firman Allah yang qadim? Persoalan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berdampak besar dalam politik dan sosial pada masa klasik Islam, khususnya masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Pandangan Mu'tazilah di sini, kelompok Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk karena mereka berpegang teguh pada prinsip tauhid dan penolakan terhadap segala sesuatu yang dianggap azali selain Allah. Menurut mereka, jika Al-Quran dianggap qadim, tidak bermula, maka akan ada dua hal yang qadim, Allah dan Al-Quran. Allah dan Al-Quran yang menurut logika mereka bertentangan dengan konsep tauhid murni. Di sini ada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Ahlus Sunnah, baik dari golongan salaf maupun Asy'ariyah, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, bukan makhluk. Mereka membedakan antara zat kalam yang bersifat qadim dan lafaz atau tulisan Al-Quran yang memang terkait oleh waktu dan ruang. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu tokoh penting dalam pembelaan keyakinan ini, bahkan rela disiksa dalam peristiwa mihnah karena menolak mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Adapun Asy'ariyah menerima adanya aspek yang terdengar dan terbaca dalam Al-Quran, tetap menegaskan bahwa hakikat kalam adalah sifat qadim, tidak terpisah dari zatnya dan tidak menyerupai makhluk. Dan di sini ada pandangan Al-Maturidiyah, posisi tengah. Al-Maturidiyah ini ada di tengah-tengah. Al-Maturidiyah mengambil posisi hampir sama dengan Asy'ariyah. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Namun lafaz yang kita dengar dan kita baca adalah bentuk ekspresi dari kalam tersebut yang diciptakan untuk makhluk. Di sini juga ada perbedaan Asy'ariyah dan Mu'tazilah tentang sifat Allah. Yang pertama adalah sifat Allah itu bersifat qadim secara hakiki.
Kaum Asy'ariyah ini yang didirikan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat yang azali, yang qadim dan juga hakiki, yang melekat pada zatnya namun tidak terpisah darinya. Yang kedua ada Mu'tazilah, menolak sifat hakiki, menganggapnya identik dengan zat. Berbeda dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah ini menolak adanya sifat-sifat hakiki yang berdiri di luar zat. Menurut mereka menyatakan bahwa Allah memiliki sifat selain zatnya. Berarti menyatakan adanya banyak yang qadim, dan ini dianggap melanggar prinsip tauhid. Satu-satunya yang qadim hanyalah Allah. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya akan membacakan kesimpulan pada materi yang saya bacakan. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa konsep ketuhanan dalam ilmu kalam sangat kompleks dan memiliki banyak perbedaan pendekatan. Yang pertama, dalam hal sifat-sifat Allah, kelompok salaf cenderung menyerahkan maknanya kepada Allah, sementara Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah memperolehkan takwil dalam batas tertentu, dan Mu'tazilah menolaknya secara mutlak dengan pendekatan rasional. Yang kedua, perbedaan tajam antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah tampak dalam cara mereka memandang sifat Allah. Asy'ariyah menerima sifat qadim yang melekat pada zatnya, sementara Mu'tazilah menolak demi menjaga keesaan Allah secara mutlak. Yang ketiga, dalam persoalan khaliq Al-Quran, Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, sedangkan Asy'ariyah, Salaf, Al-Maturidiyah sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang qadim meskipun lafadznya dapat bersifat hadis baru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.